Selamat sore. Sore Bu. Oke, kalau tidak salah biasa dipanggil Silvi, betul? Iya betul. Oke Silvi, di sini mungkin Ibu perkenalan diri dulu ya. Ibu Arinisa dan Silvi bisa panggil Ibu Arin sebagai konselor Silvi pada sesi konseling individu sore hari ini. Yang perlu Silvi tahu juga, di sini kami sebagai konselor memegang asas kerahasiaan, sehingga apapun yang mau Silvi ceritakan dan apapun yang Silvi ungkapkan pada sesi konseling kali ini terjamin kerahasiaan dan keamanannya, begitu. Baik, mungkin sebelum kita masuk lagi nih ke sesi konseling yang lebih intens, Ibu mau tahu dulu dong, kira-kira bagaimana kabar Silvi pada hari ini? Kalau buat kesehatan fisik sehat ya Bu, cuman ya sebagaimana ya Silvi kesini gitu ya mau konseling sama Ibu ya, ada beberapa masalah atau pikiran gitu yang terjadi di dalam diri Silvi kayak gitu sih Bu. Oke, jadi ada beberapa pikiran ya yang mungkin cukup mengganggu Silvi gitu, sehingga Silvi melakukan sesi konseling hari ini. Iya betul. Oke, kira-kira ketidaknyamanan apa sih, dan mungkin bisa ceritakan bagaimana kondisi yang Silvi alami sekarang? Silvi tuh kayak ngerasa ini sih Bu, kayak hidup Silvi tuh nggak punya tujuan gitu, kayak jadinya tuh kayak ngerasa hidupnya tuh gak beraturan, acak-acakan gitu Bu. Jadi kayak gak nyaman gitu keseharian Silvi menjalankan aktivitas-aktivitas kayak gitu. Oke, baik. Dari Silvi yang ceritakan tadi gitu ya, Silvi merasa Silvi berantakan gitu ya, hidupnya kurang terarah gitu, dan mungkin sekarang Silvi sedang menjalani posisi sebagai mahasiswa juga mungkin ya. Iya betul sekali. Menjadi mahasiswa, dalam menjalani perkuliahan ini Silvi merasa hidup Silvi ini kurang terarah begitu. Iya betul Bu. Oke. Dengan kondisi Silvi sekarang, Ibu paham betul apa yang Silvi rasakan, dan kira-kira Ibu bertanya dulu, setelah Silvi menjalani konseling pada hari ini, kira-kira apa sih tujuan yang ingin Silvi capai? Ini sih Bu, kalau yang ingin Silvi capai gitu ya setelah konseling pada hari ini tuh ingin Silvi tuh kayak lebih punya tujuan aja gitu, lebih terarah hidupnya gitu, nggak kayak ngerasa kayak sekarang, apalagi kan sebagai mahasiswa ya, jadi pengen ada tujuan gitu hidupnya tuh mau kayak gimana. Oke, bagus. Berarti Silvi sebetulnya sudah punya tujuan yang baik gitu ya, ingin hidup lebih terarah gitu, dan tidak kebingungan lagi gitu ya dalam mencapai target-target di perkuliahan. Oke, sekarang mungkin Ibu akan coba melakukan hal-hal yang bisa membantu Silvi untuk menjalani dan menghadapi masalah Silvi. Apakah Silvi mau bekerja sama dengan Ibu untuk mencari langkah yang bisa membantu Silvi? Mau Ibu. Oke. Baik, mungkin di sini Ibu akan coba melakukan teknik scaling question, di mana Ibu akan memberikan Silvi skala 1 sampai 10, di mana 1 ini merupakan hidup Silvi yang tidak terarah, dan 10 ini merupakan hidup Silvi yang sudah sangat terarah. Oke, Silvi posisikan diri Silvi dalam skala ini. Kira-kira dari skala 1 sampai 10, kondisi Silvi sekarang ini ada di skala keberapa? Berhubungan dengan tujuan dan tadi ya Bu yang udah diceritakan, kayaknya ada di 1 sih ya Bu ya. Kira-kira 1 ini menggambarkan hidup Silvi yang kayak gimana? Yang kayak tujuannya itu masih nggak jelas, terus juga masih berantakan kesehariannya, masih acak-acakan, dan kayak sebagai mahasiswa juga masih abu-abu gitu Bu. Oke. Berarti Silvi lagi merasa ada di skala 1 ya, kalau untuk skala 1 sampai 10 ini. Dan kira-kira Silvi ingin mencapai skala keberapa nih dari 1 sampai 10? Untuk sekarang gitu ya, dalam posisi yang startnya itu masih di 1, mungkin Silvi pengen ke angka 8 mungkin ya. Oke, mungkin dari 1 sampai 10 ini Silvi berharap Silvi bisa ada di skala 8 lah ya. Mungkin setidaknya Silvi bisa mempunyai kehidupan yang bisa lebih terarah gitu, mencapai target perkuliahan. Oke, kira-kira nih kalau Silvi bisa mencapai angka 8, perasaan Silvi bagaimana? Lebih percaya diri mungkin ya Bu, karena tadi pasti banyak
hidup-hidup yang beraturan, terus juga jadi punya tujuan gitu. Jadi mempengaruhi ke self atau diri aku itu kayak gimana gitu. Oke, jadi Silvi sebetulnya udah punya target ya. Kalau dari 10 ini, Silvi mau nih dari satu kondisi sekarang, setidaknya ada di kondisi nomor 8. Iya, betul. Oke. Nah, untuk mencapai angka 8 ini, kira-kira apa sih langkah yang bisa Silvi lakukan? Kalau dilihat dari keseharian mungkin bisa menentukan skala prioritas di awal hari atau di pagi hari mungkin ya Bu ya. Oke. Jadi dengan Silvi menentukan skala prioritas Silvi di pagi hari ini, itu menurut Silvi bisa Silvi lakukan untuk mencapai skala 8 ini, begitu? Dilihat dari realitas yang terjadi sekarang atau kondisi aku sekarang kayaknya bisa sih Bu. Oke, berarti dengan langkah yang tadi Silvi ingin lakukan, apakah menurut Silvi ini tuh langkah yang sudah Silvi yakini bisa untuk dilakukan? Nggak hanya ngobrol aja nih kayaknya pengen kayak gini, tapi betul-betul realistis bisa Silvi lakukan dengan langkah yang tadi? Sepertinya realistis sih Bu. Oke. Malah itu kayaknya langkah paling mudah bagi Silvi gitu. Oke, kira-kira nih, kalau semisal Silvi sudah bisa melakukan menentukan skala prioritas Silvi setiap pagi dan menentukan gitu ya, apa sih target Silvi selama satu hari ini untuk mencapai tujuan Silvi di perkuliahan, kira-kira apakah itu bisa menghantarkan Silvi ke skala harapan Silvi nomor 8? Sepertinya bisa Ibu. Oke, kira-kira dan kalau semisal Silvi sudah bisa nih konsisten dengan langkah Silvi tadi setiap harinya, bagaimana nih kehidupan Silvi setelah Silvi bisa melakukan itu? Perbedaannya apa sih dengan kehidupan Silvi yang sekarang? Kalau di bayangan Silvi gitu ya Iya. Bu, kalau Silvi udah mencapai target itu yang tadi ke-8, pasti gak seberat sekarang gitu ya menjalani hari-harinya. Terus juga pasti lebih tenang, lebih lega, lebih teratur gitu. Terus lebih percaya diri dan juga kayak lebih lebih teratur sama lebih konsisten juga harapannya gitu Bu. Oke, bagus. Berarti sekarang Silvi sudah tahu ya, kira-kira kalau Silvi bisa menjalani langkah-langkah tadi gitu, dan Silvi juga akan mendapatkan apa saja sih yang bisa sesuai dengan harapan Silvi. Oke, berarti sekarang kita coba tetapkan langkah Silvi yang tadi Silvi tentukan untuk menjalani langkah membuat skala prioritas setiap pagi, begitu. Nah, kita coba tetapkan langkah itu sebagai langkah jangka pendek ya, tujuan jangka pendek di minggu ini. Dan itu coba Silvi konsistenkan untuk membuat skala prioritas sebagai tujuan jangka pendek Silvi gitu. Apakah Silvi siap berkomitmen terhadap diri Silvi sendiri untuk melakukan hal itu setidaknya dalam seminggu ini? Insya Allah siap Bu. Oke, baik, karena Silvi sudah siap berarti ya untuk bisa meng-set goal Silvi dalam satu minggu ini, membuat skala prioritas Silvi setiap pagi untuk mencapai target di perkuliahan Silvi. Kira-kira mungkin itu yang bisa Silvi lakukan, dan semoga itu bisa membantu Silvi mengatasi permasalahan-permasalahan Silvi yang Silvi ceritakan di awal tadi. Oke. Sebelum mungkin kita menutup sesi kali ini, apakah ada lagi yang mau Silvi ceritakan atau diskusikan lagi bersama Ibu? Insya Allah cukup sih Bu. Oke, kalau cukup, berarti Ibu tunggu perkembangan Silvi di minggu selanjutnya setelah Silvi melaksanakan goal yang Silvi setting tadi, dan juga telah melaksanakan apa yang sudah Silvi tentukan tadi ya dalam jangka pendek ini. Semoga kehidupan Silvi bisa lebih terarah dan bisa lebih nyaman dan enak lagi gitu ya untuk dijalaninya. Terima kasih banyak Ibu. Oke, terima kasih banyak Silvi. Kalau begitu Ibu tutup. Selamat sore, sampai jumpa lagi. Ya, sampai jumpa Ibu.